Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai tuli mendadak. Bagi Anda yang penasaran, ingin bertanya langsung, silakan di segmen selanjutnya. Seperti biasa, kami mengajak Anda untuk bergabung dalam dialog interaktif di nomor 021 2520 666 atau bisa juga mention pertanyaan Anda ke Twitter kami di @elsintatv. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store atau App Store milik Anda. Baiklah, hari ini begitu ya, kita kehadiran dengan Dr. Linda Herliana, SPTHT KLM-Kes. Beliau adalah dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa terlebih dulu Dr. Linda yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Linda. Alhamdulillah. Kabar baik ya, Dok ya pasti. Baik, nah, pastinya. Dokter, hari ini gitu ya, kita akan membahas mengenai tuli mendadak, Dok. Dok, siapa sih yang nggak suka mendengarkan musik gitu ya? Atau bagi apa ya, kaum muslimah gitu di bulan Ramadan ini, bulan suci ini gitu kan, pasti kan lagi sering nih dengerin murotal Al-Quran gitu ya, karena itu sesuatu kegiatan yang positif, membawa manfaat, dan juga tadi mendengarkan musik, lagu itu kan sesuatu yang menyenangkan, bikin happy gitu kan ya. Tapi bayangkan kalau misalnya ada saudara kita yang memang maaf tidak bisa mendengar gitu ya, tentunya kan tadi tidak bisa merasakan tadi ya, Dok ya, anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu tadi indera pendengaran gitu ya, Dok ya. Nah, tapi ini tema hari ini yaitu mengenai tuli mendadak. Jadi sebenarnya tuli mendadak itu pengertiannya bagaimana sih, Dok? Karena kalau coba dibayangkan kalau istilah mendadak itu seolah-olah nih tadinya kita lagi asik-asik mendengarkan gitu ya, Dok ya, atau tadi ya suara yang sambil lalu lewat gitu, kemudian tiba-tiba memang merasa seperti itu, kehilangan semuanya, jadi sesuatu yang kurang lebih seperti kok menakutkan gitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya ini pengertiannya ini apakah memang seperti itu penjelasannya, atau bagaimana pengertian dari tuli mendadak ini? Silakan, Dokter. Jadi ya, tuli mendadak ini suatu kelainan telinga gitu yang terjadinya onsetnya itu memang mendadak gitu ya. Jadi range waktu yang kita berikan itu terjadi paling tidak kurang dari 3 hari gitu. Jadi apa yang dirasakan? Jadi biasanya itu penurunan pendengaran secara tiba-tiba. Misalkan kita lagi enak-enak tidur, terus bangun gitu ya, tiba-tiba kok nggak mendengar gitu telinga. Biasanya orang baru aware gitu, baru ngeh gitu ketika telepon. Jadi ketika telepon misalkan pakai telinga kanan kok bunyinya beda ya, atau kok kurang jelas ya. Kemudian ketika kita pindah ke telinga kiri, kok ini lebih jelas ya. Nah, di situ biasanya baru aware. Oh, jadi bukan gitu. mungkin karena ada faktor noise dari itunya ya, Dok ya, dari teleponnya ini, tapi memang ternyata ada masalah perbedaan frekuensi yang kita dengar gitu. Oke, salah satu telinga aja tuh, Dok. Tadi kan dokter mencontohkan tadi telinga kanan kok kayaknya sudah mulai kok suaranya nggak kedengeran, tapi yang kiri masih jelas banget nih gitu kan. Kan jadi bingung kita, kok kanan seperti itu, kiri normal-normal aja sepertinya. Apakah memang seperti itu pengertian dari tuli mendadak? Artinya hanya satu telinga saja atau keduanya atau bagaimana? Kan sepertinya bagaimana penjelasannya, Dok? Jadi memang persentase terbesar pada kasus tuli mendadak ini memang menyerang hanya satu telinga gitu. Tapi walaupun kecil sekitar 5%, 10%, ada juga yang menyerang 2 telinga, tapi itu sangat jarang. Biasanya hanya satu aja telinga gitu ya. saja. Dan ini tadi dokter katakan kan adanya penurunan pendengaran. Artinya nggak lantas langsung tiba-tiba hilang gitu aja fungsinya dari salah satu telinganya tadi, tapi penurunannya ini artinya pelan-pelan lama-lama jadi memperburuk atau bagaimana dalam kurun waktu 3 hari tadi. Maksudnya bagaimana, Dok? Kok 3 hari ini menjadi patokan? Jadi gini, sebenarnya penurunan fungsi telinga ini ya itu banyak faktor sebenarnya. Jadi kenapa kita memastikan atau menyarankan dalam 3 hari? Karena penurunan karena faktor ini persentase terbesar kan karena virus ya. Jadi itu di fungsi telinga dalam itu saraf-sarafnya itu kan dirusak terus nih sama virus gitu. Nah, jadi biasanya dropnya itu ada sekitar 30 desibel. Jadi 30 desibel ini seperti angka buat
telinga gitu, nilai rapot telinga. Nah, jadi makin hari pertama turun nih 30 nih angkanya, makin hari kedua mulai turun lagi nih angkanya 40 sampai hari ketiga makin turun lagi. Gitu. Jadi tapi biasanya memang ini kurang aware kita. Jadi mungkin nanti juga dengar lagi gitu. Padahal ini dalam 3 hari ini kita sering menganjurkan coba deh datang kita lihat. Kenapa sih gitu? Baiklah dokter, ditahan dulu sebentar penjelasannya mengenai kemungkinan nanti dari penyebabnya itu mengapa seseorang bisa mengalami yang namanya tuli mendadak ini, begitu ya dok ya? Pemirsa pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program kesayangan kita Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai tuli mendadak. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar tema hari ini, silakan mulai dibuka di 021 2520 666 bersama dengan Dr. Linda Herliana, SPTHTK LMKes dari Rumah Sakit Permata Depok. Dan Dr. Linda, kita sambung kembali ya dok ya. Sebelum kita bahas mengenai tadi penyebabnya yang lebih dalam lagi sih gitu ya. Kalau kita bicara secara umum ya dok, orang awam sih gitu ya, atau secara umum nih gitu kan, kita menganggap gitu ya kalau ada orang yang mengalami gangguan pendengaran itu kan biasanya dikaitkan ke maklum gitu usianya sudah tua gitu, udah lanjut gitu ya. Jadi memang ada penurunan fungsi karena memang itu alaminya seperti itu gitu ya dok ya. Tapi ini kan tuli mendadak gitu ya dok. Yang kemungkinan bisa aja nggak sih dialami oleh anak-anak atau mungkin remaja atau ya orang dewasa pada umumnya. Artinya nggak mesti masalah yang maaf nih yang kita sudah sering mendengar kan. Karena faktor usia. Iya, karena faktor usia. Bagaimana itu dokter? Ya, jadi kalau zaman dulu mungkin ya itu kasus tuli mendadak itu menyerangnya memang rata-rata karena faktor usia di atas 50 tahun ke atas. Tapi zaman sekarang itu beda dia karena habit gitu, karena lifestyle. Jadi anak muda pun bisa terkena gitu karena apalagi zaman sekarang itu pemakaian headset itu udah umum gitu di mana-mana ya. Jadi persentasenya justru terbalik sekarang. Justru persentasenya terbanyak malah usia dewasa muda gitu. Jadi usia-usia produktif yang calon-calon penerus bangsa ini gitu, tapi masa mudanya tapi sudah mengalami tadi masalah gangguan pendengaran gitu. Tapi kan berita baiknya ini kalau misalnya terdeteksi dengan cepat kan bisa ditangani dong dok. Artinya nggak lantas jadi permanen gitu kan kehilangan pendengarannya gitu ya dok ya. Jadi bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki, alhamdulillah dok. Kalau bicara tentang penyebab, tadi kan dokter sempat bilang gitu kan, misalnya tadi ada infeksi virus gitu ya, infeksi virus apa dok? Apakah mungkin virus misalnya apa ya, biasanya kalau THT itu pilek-pilek biasa gitu, bisa nggak sih jadi bisa salah satu resiko jadi, juga? Salah satu penyebabnya kan memang penyebab tuli mendadak itu kan sangat banyak gitu. Ada yang bilang malah namanya idiopatik, kita tidak tahu penyebabnya apa. Ya, salah satunya itu virus. Jadi batuk, pilek atau sakit tenggorokan yang kadang kalau kita yang udah dewasa nanti minum jamu aja atau minum madu nanti juga sembuh minum madu gitu kan. Ternyata virusnya itu kan kalau batuk pilek kan penyebab terbesar kan karena virus gitu yang sebenarnya memang sembuh sendiri. Oke. Dokter ditahan dulu ya, sudah ada penelpon masuk, kita tampung dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan. Dengan Ibu Suharti. Ibu Suharti. Dari Kalimalang, Mbak. Oh, dari Kalimalang, dekat sama rumah aku, Pondok Lapa. Oke. Silakan Ibu ingin tanya apa kepada dokter? Ini anak saya tuh udah 2 mingguan. 2 mingguan. Usia berapa? Usia 17, Mbak, lulus SMA ini. Putra atau putrinya Ibu? Putri. Oke, silakan. Ini putrinya. Telinganya sebelah kanan, di belakang telinga gitu loh, di luar telinga tapi. Di luar telinga? Di belakang telinga kanan tuh nyeri, senut gitu, tapi nggak sering sih. Jarang-jarang gitu. Ini saya mau bawa ke dokter sekarang.
Gimana dokter solusinya dokter? Cenut-cenut, oke. Silakan dok, ada yang ditanyakan nggak seputar gejala yang dialami oleh putrinya, Bu Suharti? Cenut-cenut di belakang telinga. Oke. Cenut-cenutnya itu kenapa? Apakah misalkan biasa karena korek-korek atau sebelumnya batuk pilek, mungkin atau ada seperti bisul di belakang telinga gitu? Oh, enggak dokter, enggak ada apa-apa, cuman kadang-kadang nyeri sakit gitu, kadang-kadang sampai terasa gitu, ngelok sakitnya gitu. Kalau untuk mendengar masih bagus, masih oke. Ya. Nggak ada bunyi-bunyi, misalkan bunyi nging atau enggak ada, saya tanyakan enggak ada. Nggak ada ya. Sebenarnya emang lebih baiknya kita lihat, kita pastikan telinganya itu telinga luarnya bagus, gendang telinganya bagus misalkan, atau ada infeksi atau tidak gitu yang berhubungan dengan telinga luarnya gitu Ibu. Kalau memang ada hubungannya kita treatment, kalau tidak ada biasanya kita foto, kita perlu pemeriksaan pendukung misalkan radiologi gitu Ibu. Oke, jadi sarannya dokter, memang tadi kan mau dibawa gitu ya ke rumah sakit, ke dokter gitu ya dok ya. Dicek, mungkin tadi nanti wawancara dulu, cari tahu ada infeksi nggak sih di telinga bagian luarnya. Kalau perlu nanti ada pemeriksaan lebih lanjut, radiologi, baru nanti mungkin saran dari dokter yang menanganinya langsung gitu ya. Seperti itu, karena kondisinya kan sekarang dokter juga nggak melihat langsung telinga dari putri dari Bu Suharti gitu ya, harus dipastikan dulu. Dokter terima kasih penjelasannya, dilanjut kembali begitu ya dok ya, mengenai tadi infeksi. Nah ini kan tadi kan dokter juga sempat mention ke putri dari penelpon gitu ya, Bu Suharti nih, katanya kan tadi jangan-jangan ada infeksi gitu ya, atau bisa cenat-cenut tadi gitu kan keluhannya. Sebetulnya kalau infeksi ini sendiri, tadi kan infeksi virus yang mungkin diawali mungkin sebenarnya pilek-pilek biasa juga bisa juga. Selain itu mungkin bagaimana lagi ya dok ya, kemungkinan yang lain? Jadi kalau misalkan tadi karena virus, jadi ternyata virus itu berkembang, dia naik. Kita kan memang ada satu saluran yang berhubungan antara telinga sampai ke tenggorokan. Jadi kalau tentang virus ini, virus itu dia naik melalui saluran itu, mengganggu telinga dalamnya. Atau karena faktor yang lain, ini misalkan trauma bising. Trauma bising. Misalkan pada pekerja di pabrik misalkan, atau yang suka naik motor yang klaksonnya besar-besar. Tiap hari kayaknya ketemu seperti itu di jalan. Atau pemakaian headset. Jadi noise exposure ini atau trauma bising ini dia mengakibatkan adanya radikal bebas di telinga dalam. Yang tidak terlihat ya dok? Yang tidak terlihat. Akhirnya apa, molekul atau struktur di telinga dalam kita itu kan ada rambut-rambutnya gitu, itu terganggu. Entah itu suplai oksigennya, entah itu suplai darahnya, itu terganggu. Gitu. Ada slide yang bisa ditampilkan mengenai bagian telinga. Nah ini ya, nah ini seperti apa sih penjelasannya? Ini kan namanya istilah-istilah medis nih dok. Jadi telinga itu sendiri mungkin ada bagian-bagiannya ya dok yang bisa dokter jelaskan, atau mungkin proses mendengar sendiri seperti apa sehingga bisa terjadi kerusakan atau tuli mendadak ini di sini gitu. Jadi telinga itu kita sebenarnya ada 3 ruangan. Ada telinga luar, pintunya itu gendang telinga, kemudian telinga tengah atau ruang tengah, dan telinga dalam yang kita sebutnya rumah siput. Jadi 3 pintu gitu ya ibaratnya. Ada 3 pintu gitu. Nah yang paling dalam, nah kalau untuk kasus tuli mendadak ini yang rusak ini yang paling dalam nih, ruangan dalam, yaitu namanya rumah siput atau kita sebutnya koklea. Itu tuh ya, koklea. Gambarnya memang gambar seperti rumah siput ya. Nah, di dalam rumah siput itu ada rambut-rambut yang berfungsi menghantarkan suara yang kita dengar, kemudian aktivitas listrik juga ada di dalamnya gitu. Saraf gitu dok, bagian persarafan telinga gitu. Atau pembuluh darah, di situ semua aktivitasnya ada di dalam situ gitu. Jadi ketika mengalami gangguan tadi ya otomatis itu tadi yang kalau tuli mendadak berarti sudah yang paling dalam tadi, paling yang berat terganggu gitu ya yang dok dalam. ya. Dok, sebetulnya kalau misalkan selain infeksi virus tadi sebenarnya infeksi virusnya itu kan infeksi yang sebenarnya biasa aja gitu ya dok ya, tapi ternyata bisa menyebabkan seperti itu juga. Berarti kalau seperti itu apakah kita bicara gejala juga, berarti apakah dilalui dengan demam juga atau enggak ya, lantas langsung tahu-tahu aja kehilangan gitu, suara tadi secara perlahan-lahan gitu. Jadi kalau misalkan batuk pilek memang sering diabaikan kan, sering diabaikan oleh masyarakat awam. Nah, gejalanya itu yang biasa muncul pertama kali berdenging gitu.
biasanya tiba-tiba berdenging, tapi dia berdengingnya itu tidak dominan gitu, hilang timbul. Jadi ini yang kadang rancu, ini telinganya terjadi sesuatu atau memang karena biasa aja ya gitu, atau mungkin karena kelelahan habis telepon gitu, atau headset gitu. 1 jam gitu teleponan. Sampai berdenging. Nah, Sampai itu biasanya kurang aware-nya di situ gitu. Jadi biasanya datang ke kita itu sudah dalam kondisi udah seminggu, udah benar-benar penurunannya waktu diukur nih dengan alat ukur sudah terlalu jauh gitu. Nah, itu yang cukup sulit untuk dikembalikan lagi gitu. Selain tadi infeksi virus atau mungkin ada penyakit lain nggak sih, misalnya berkaitan dengan imunitas orang itu, atau mungkin faktor penyakit lain gitu yang memang ada komplikasinya mengganggu bagian telinga dalam kita gitu, Dok, sehingga perlu jadi perhatian juga ketika ada orang di luar sana yang memang punya kejadian atau ya mirip-mirip seperti yang nanti akan dokter jelaskan gitu, Dok. Jadi penyebab lain selain virus bisa contohnya gangguan vaskular, atau bisa juga pada penderita hipertensi, diabetes, kolesterol gitu. Jadi kalau pada kasus kolesterol, misalkan ada kolesterolnya terlalu tinggi sehingga ada plak yang lepas dari pembuluh darah, akhirnya mengganggu ke telinga. Atau hipertensi juga seperti itu sama, atau diabetes gitu. Oke, begitu ya kira-kira hubungannya gitu ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar, istirahat dulu sejenak, dilanjutkan kembali nanti ya. Baiklah pemirsa pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program kesayangan kita Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai tuli mendadak. Bagi Anda yang ingin tanya langsung ke Dr. Linda, silakan di 021 2520 666 bersama begitu ya dengan Dr. Linda Herliana SPT HTK LMKes di Rumah Sakit Permata Depok. Dan dokter, dilanjutkan kembali ya, bahwa tadi kan sebenarnya kita harus aware dulu nih terhadap gejalanya sebelum kita nanti ya harus segera lakukan pemeriksaan dong ya gitu ya. Jadi tadi banyak orang yang nggak sadar ternyata kalau salah satu telinganya ini sudah mengalami gangguan. Oke lah, tadi dokter udah kasih contoh yang sangat real ketika seseorang misalnya sedang telepon-teleponan, atau mungkin pakai anak muda nih yang sering pakai headset dengerin musik, kok kayaknya yang kanan sama yang kiri beda ya, yang kiri tuh nyaring banget suaranya, oke banget nih, tapi yang kanan kok kayaknya udah mulai suaranya kok pelan gitu ya, Dok ya. Sebenarnya apakah dari situ aja sebagai apa ya langkah awal gitu katakanlah kita bisa mendeteksi dalam tanda kutip, atau mungkin ada cara-cara lain, Dok, yang mungkin kita bisa tahu oh ternyata dari mungkin respon telinga kita terhadap lingkungan sekitar saat bersosialisasi, kira-kira seperti apa itu, Dokter? Jadi kalau untuk mudahnya sih memang cara aware-nya itu dari perangkat elektronik ya, seperti telepon atau headset tadi. Tapi ada juga kalau misalkan diperhatikan, kalau gangguan telinga dalam, kita salah satunya keseimbangannya kadang suka terganggu gitu. Ketika kita jalan kok kayaknya seperti ada gempa ya gitu. Padahal itu ke sistem keseimbangan kita terganggu. Atau misalkan ketika kita gejala lain, misalkan kita lagi ngobrol santai gitu, tapi orang yang kita ajak ngobrol kok bisik-bisik kita dengernya begitu. Padahal orang yang ngobrol sama kita merasa bicaranya udah biasa gitu, tapi kok kita dengernya jangan bisik-bisik dong, nggak denger gitu. Padahal dia biasa aja gitu ya, ternyata itu sudah menurun gitu. Oke. Nah, disapa dulu sebentar ya penelponnya. Halo. Dengan siapa dan di mana? Silakan. Halo, pagi. Halo, pagi. Bapak siapa? Di mana, Pak? Dengan Bapak Ijon di Bogor. Iya, silakan Pak. Ingin tanya apa kepada dokter? Langsung saja kalau begitu. Pagi, dokter. Pagi, Bapak. Begini, usia saya 65 tahun ya. Ya. Kemudian telinga kanan saya agak sedikit kurang dengar gitu. Tapi kalau yang kiri bagus ya. Jadi kalau saya masuk ruangan agak tertutup semacam kamar mandi ya, itu berasa sekali bahwa posisi kanan saya tuh agak sedikit
kayak semacam terhalang gitu. Ya. Ada yang ditanyakan dokter? Silakan. Jadi telinga Bapak yang terganggu itu sebelumnya, maksudnya ini keluhannya tiba-tiba atau memang pelan-pelan? Enggak, bukan tiba-tiba. Mungkin lebih kurang sudah berlangsung sekitar 4 bulan gitu ya. 4 bulan Tapi saya ya. abaikan gitu. Kalau saya ketika saya mandi, itu kalau air masuk ke dalam telinga itu kadang-kadang suka tertutup gitu. Oke, makin ketutup ya Pak ya? Ketutup, tapi kalau saya masukkan air, saya loncat-loncat keluar, tapi nampaknya tidak juga. Ini gitu. Kemudian saya tutup hidung saya, nelen kemudian saya buka, agak terbuka itu Bu, gitu. Iya. Oke. Atau- Cara-cara seperti itu ya yang sering dilakukan. Apakah perlu saya memberikan ke THT atau bagaimana baiknya? Terima kasih. Bu Oke, Dokter. terima Oke, kasih, terima Bapak. kasih Pak. Silakan. Jadi memang ini gangguan pendengaran pada Bapak ini harus dipastikan. Tadi Bapak bilang kan habis mandi ketutup nih. Nah kan kita telinganya waktu awal kan tadi saya jelaskan telinga kita ada 3 ruangan nih. Telinga luar, telinga tengah dengan telinga dalam. Kalau misalkan gangguannya di telinga luar pun rasanya seolah-olah seperti ketutup, misalkan karena ada kotoran. Jadi ketika habis mandi ada air sebagian masuk ke telinga, dia mengembang nih kotorannya, akhirnya dia nutup, akhirnya kita nggak dengar gitu. Nah perlunya memang saya sarankan sih datang, jadi dipastikan kalau misalkan karena kotoran kita bersihkan, kita evaluasi. Oh Bapak sudah dengar belum nih, sudah kita bersihkan, masih nggak dengar gitu. Nah itu baru kita evaluasi lagi. Oh Bapak kalau gitu dites aja dulu pendengarannya gitu. Kita lihat fungsi sarafnya masih bagus atau tidak. Kalau misalkan, oh ternyata fungsi sarafnya masih bagus nih gitu, kita lihat lagi, Bapak ada riwayat seperti kolesterol tidak, atau gula tidak gitu. Jadi step by step kita cari tahu. Baiklah, dokter kalau misalnya kita sambung kembali, jadi kan kalau sudah ada gejala seperti itu kan sebaiknya ya jangan ditunda-tunda dong dok Iya. untuk melakukan pemeriksaan. Nah kalau untuk pemeriksaan kasus ini nih tuli mendadak ini gitu ya, ini biasanya apa sih yang ingin dicari tahu? Tadi kan kalau dokter mencontohkan kan tadi dilihat dulu nih apakah fungsi sarafnya ini masih baik atau enggak, atau bagaimana dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti apa sih dok? Supaya kita nanti jadi dapat gambaran gitu dokter. Oke, pada kasus tuli mendadak itu pemeriksaan yang sangat membantu kita namanya audiometri. Jadi audiometri ini pasien atau yang terganggu ini nanti masuk suatu ruangan, kita berikan bunyi-bunyian, mulai dari bunyi yang terkecil sampai bunyi yang tertinggi. Diberi stimulus gitu ya. Diberikan rangsangan-rangsangan atau stimulus. Nah, di situ nanti akan kelihatan ini gangguannya apakah karena faktor sarafnya atau karena konduktif, misalkan hambatan di salurannya gitu, atau mix campuran, jadi salurannya terganggu iya, sarafnya terganggu iya, gitu nanti terlihat di situ. Oh gitu Dan ya. itu sangat membantu kita menentukan ini kasusnya termasuk kategori tuli mendadak atau bukan. Cara Gitu. membedakan nanti bakal ketahuan di situ gitu ya Iya, dok ya. dengan Tentunya pemeriksaan itu. dicari tahu juga tadi kan dengan wawancara ya dok ya. Ini Iya, ada penyakit-penyakit lain nggak sih yang kurang lebih ada faktor resiko juga di sini gitu ya dok ya. Selain faktor risiko itu. Oke, nah lantas dok misalnya ya ada yang memang nggak sadar gitu ya dengan keluhan yang dirasakan sehingga katakanlah telat gitu ya dok ya melakukan pemeriksaan. Ini kalau misalnya dibiarkan terlalu berlarut-larut itu bahayanya apa sih dok? Apakah seperti yang kita khawatirkan ini menjadi permanen gitu masalah pendengarannya? Kan kita tentu nggak mau dong kalau cuma salah satu